Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini saya coba ingin membahas lagi tentang e-Puslu. Mungkin ada yang penyuluh baru atau teman-teman yang baru dengar apa itu e-Puslu. Jadi di sini saya coba jelaskan sesuai dengan judul video saya, yaitu e-Puslu apakah wajib untuk semua penyuluh atau tidak. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi saya mulai di sini dari jelaskan dulu awalnya untuk pengantarnya, itu dari fokus utama kegiatan penyuluhan pertanian itu pada tahun 2024. Jadi ada 4 poin teman-teman. Yang pertama itu insentif kinerja penyuluh pertanian berupa fasilitasi biaya operasional penyuluh, dalam hal ini BOP. Kemudian yang kedua itu ada percontohan penerapan teknologi melalui kegiatan sekolah lapang. Kemudian pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani, dan kegiatan penguatan penyuluhan pertanian serta pemberdayaan petani lainnya. Nah, jadi nanti di sini yang akan menjadi topik fokus utama pada pembahasan saya, yaitu pada poin pertama, yaitu insentif kinerja penyuluh berupa fasilitas biaya operasional penyuluh pertanian. Karena ini nih yang melatar belakangi sehingga dibuatlah website, dalam hal ini e-Puslu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi guna untuk memastikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian itu sesuai dengan pedoman dan perencanaan yang telah disusun, maka dilakukan itu monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam hal ini kegiatan utama pada kegiatan penyuluhan tadi. Nah, jadi ini merupakan latar belakang juga ya, sedikit saya jelaskan. Jadi sejak tahun 2019 itu pada Pusat Penyuluhan Pertanian, dalam hal ini Puslutan, itu telah mengembangkan sebuah aplikasi untuk melakukan evaluasi pada penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Jadi aplikasi awalnya ini yaitu namanya Siluhtan. Jadi tujuannya juga untuk melakukan monitoring dan melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Jadi bukan hanya berupa insentif biaya operasional penyuluh tadi, tapi semua kegiatan penyuluhan pertanian. Tapi sebenarnya untuk titik fokus utamanya itu pada kegiatan monitoring penggunaan dana biaya operasional tadi. Nah, pada tahun 2022, tahun kemarin itu aplikasi Siluhtan itu berganti nama menjadi e-Puslu, dan kemudian itu mulai digunakan pada tahun 2023 ini, itu pada bulan Maret kemarin. Nah, itu merupakan sedikit cerita tentang adanya aplikasi Siluhtan yang sekarang menjadi aplikasi e-Puslu ini. Jadi sebenarnya siapa sih untuk penerima insentif kinerja penyuluh pertanian berupa fasilitasi biaya operasional atau biaya atau BOP ini? Sebenarnya siapa? Ini yang menjadi fokus utama pada video saya ini. Nah, jadi teman-teman, siapa saja sebenarnya penerima BOP atau penerima biaya operasional itu? Nah, jadi yang pertama itu ada penyuluh pusat. Nah, jadi untuk penerima BOP atau biaya operasional itu sudah pasti adalah penyuluh, namanya saja biaya operasional penyuluh. Yang pertama itu penyuluh pusat. Penyuluh pusat sudah pasti. Kemudian yang kedua itu ada penyuluh daerah. Nah, penyuluh daerah ini terbagi menjadi beberapa, dalam hal ini PNS. Sebenarnya di pusat juga ada yang namanya THL, tapi saya tidak terlalu banyak menyinggung tentang di pusat karena saya juga ada di daerah. Jadi untuk penyuluh daerah itu yang menjadi penerima BOP adalah PNS, penyuluh PNS, kemudian penyuluh THL TBPP pusat, penyuluh THL TB, harusnya ini THL TBPP ya, penyuluh PNS, penyuluh THL TB pusat, kemudian P3K pusat atau provinsi. Nah, kenapa di sini saya taruh pusat atau provinsi? Karena THL itu memang diangkat dari pusat, sudah pasti. Kemudian untuk P3K ini perlu digarisbawahi, hanya P3K yang diangkat melalui dari pusat atau P3K yang diangkat di tingkat provinsi. Kenapa untuk tingkat kabupaten tidak ada? Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini untuk penyuluh
PNS dan yang pertama dulu untuk penyuluh PNS, itu untuk penyuluh PNS dari tingkat pusat sampai semua daerah untuk kategori penyuluh itu sudah harus, itu wajib mendapatkan biaya operasional penyuluh, karena ini anggarannya juga berasal dari anggaran APBN pusat ya. Nah, kecuali teman-teman untuk penyuluh yang diangkat di tingkat kabupaten, yaitu penyuluh P3K yang diangkat dari kabupaten. Nah, ini karena mereka diangkat dari kabupaten, otomatis yang wajib atau yang berhak untuk membayar biaya operasionalnya itu adalah dari tingkat kabupaten yang bersangkutan yang mengangkat mereka menjadi P3K. Karena kemarin kami sempat melakukan kegiatan di kabupaten, itu ada pertanyaan dari beberapa teman-teman P3K di tingkat kabupaten, kenapa mereka namanya itu tidak terdaftar di Puslu, padahal mereka juga adalah penyuluh. Nah, maka kami jelaskan bahwa teman-teman P3K yang diangkat di tingkat kabupaten itu sebenarnya bukan tidak mendapatkan biaya operasional. Mereka mendapatkan biaya operasional tapi dibayar melalui kabupaten, bukan melalui dan APBN atau dari pusat, sama dengan penyuluh-penyuluh PNS maupun penyuluh THL TB pusat. Sehingga teman-teman yang P3K ini kalau tidak dibayarkan biaya operasionalnya dari tingkat kabupaten berarti cukup miris juga, karena sebenarnya mereka itu ketika sudah dibuatkan formasi untuk diangkat menjadi penyuluh, maka sebenarnya mereka juga harus dibayarkan kewajibannya sebagai seorang penyuluh, yaitu berupa biaya operasional penyuluh. Maka untuk teman-teman yang telah terdaftar sebenarnya di Puslu ini, yaitu teman-teman yang nama-namanya yang sudah dimasukkan itu adalah yang pertama itu penyuluh PNS untuk tingkat pusat maupun daerah semua, kemudian penyuluh THL TB yang diangkat melalui pusat, dan teman-teman P3K yang diangkat di tingkat provinsi atau di tingkat pusat. Nah, itu merupakan teman-teman yang wajib mendaftar di Puslu dan mendapatkan biaya operasional. Sedangkan teman-teman yang di tingkat kabupaten, P3K yang diangkat di tingkat kabupaten itu sampai sekarang kalau di daerah saya itu tidak mendapatkan biaya operasional. Nah, kurang lebih seperti teman-teman apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijelaskan juga untuk teman-teman P3K di tingkat kabupaten jika mereka bertanya tentang biaya operasional penyuluhan ini. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.